Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali dalam jangka waktu yang cukup berdekatan dari perjumpaan terakhir kita di konten yang kemarin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengetengahkan sebuah bahasan tentang perang yang alot. Peperangan jelang kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit. Perang saudara terakhir di akhir zaman. Alhamdulillah wa syukrulillah, sekali lagi saya panjatkan puja dan puji syukur yang tiada hingga kepada Allah atas kesempatan hari ini, karena pada akhirnya saya diberikan taufik, kekuatan dan pertolongan untuk bisa menyajikan konten ini ke hadapan para sahabat sekalian. Beberapa hari belakangan saya mencoba memasuki wilayah hikmah tentang peperangan di masa Budak Angon atau Satrio Piningit ini, di mana peperangan tersebut merupakan sebuah peperangan yang sudah menjadi kemestian yang harus terjadi sehingga tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Akan tetapi ada sebuah kenyataan yang itu cukup membuat hati saya risau, bimbang, galau, tidak karuan dan tidak menentu, yaitu bahwasanya ternyata perang tersebut sedemikian alotnya untuk terjadi. Saya mencoba untuk melihat lebih dekat lagi, menyisiri satu persatu apa permasalahannya. Ternyata saya temukan sebuah kenyataan tentang leluhur kita. Dikarenakan peperangan di masa Budak Angon atau Satrio Piningit ini merupakan perang saudara dalam artian yang sesungguh-sungguhnya saudara. Saudara dekat, saudara jauh, saudara yang sebenarnya masih dalam satu payung, satu rumpun, satu nusa, satu bangsa. Bahkan silsilahnya sangat-sangat berdekatan. Dan itu peperangan tersebut memang membuat miris hati bagi siapapun, layaknya kisah perang Mahabharata tempo dulu. Dan di masa Budak Angon atau Satrio Piningit ini, peperangan Mahabharata tersebut seakan-akan harus terulang kembali. Rasa pahit, pedih, perih, kenyataan yang seharusnya menurut nafsu kita sebagai manusia, kehendak kita sebagai manusia, itu tidak terjadi, tapi harus terjadi dan memang harus benar-benar terlaksana, karena memang sudah demikianlah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Akan tetapi ada satu kenyataan bahwa di tanah kita ini, di negeri kita tercinta ini, leluhur kita bukanlah manusia-manusia biasa. Banyak di antara leluhur kita merupakan para waliullah, hamba-hamba kesayangan Allah, yang memiliki tingkat kemakrifatan, memiliki tingkat pengenalan yang sangat tinggi terhadap Allah, dan mendapatkan karomah, keistimewaan, keilmuan yang juga tidak kalah tingginya antara satu dengan yang lain.
beberapa contoh dari leluhur kita yang memiliki tingkat kewalian yang istimewa tersebut, di antaranya yaitu beliau Prabu Jayabaya dan juga beliau Prabu Siliwangi. Sungguh saya menyaksikan dan saya mengakui bahwa beliau berdua adalah waliullah di antara para wali yang lainnya. Selain beliau berdua, ada wali-wali lain, baik wali yang tidak dikenal, wali yang tersembunyi, dan wali-wali dengan kedudukan istimewanya sendiri-sendiri. Dan wali-wali tersebut menurunkan keturunan di antara kita-kita semuanya ini. Dan ketika ada ketentuan, ada kemestian terjadi perang di antara kita, beliau-beliau ada yang berkeberatan, ada yang berat hati untuk menerima itu. Sehingga di antara beliau ini berusaha untuk meniadakan perang tersebut, memohon kehadirat Allah agar perang itu tidak terjadi. Akan tetapi apabila perang tersebut tidak terjadi, itu berarti kemunculan budak Angon atau Satrio Piningit kemungkinan besar akan juga tergeser, dan benang kisah yang seharusnya segera muncul bisa jadi pun akan terhalang. Walau bagaimanapun, Allah sebagai Tuhan yang menjanjikan bahwa barang siapa berdoa kepadanya maka Dia akan mengabulkan doa tersebut, ditambah dengan bahwa yang memohon adalah para wali-wali kesayangannya, Allah pun kemudian dalam tanda kutip bermain di dalam kisah budak Angon atau Satrio Piningit ini. Namun di sisi lain, bahwa ketentuannya, bahwa kabar-kabar yang telah disampaikan oleh para utusannya, baik dari utusan para nabi dan rasul dan juga utusan dari para raja, para wali, itu jauh lebih berat dibandingkan dengan timbangan doa para wali yang memohon agar perang tersebut tidak terjadi. Pada akhirnya perang itu mau tidak mau pasti akan terjadi. Hanya masalah waktu dan hanya masalah keberpihakan saja. Ditambah lagi, inilah rahasianya mengapa bahwa budak Angon atau Satrio Piningit ketika berperang tan ngadu bala manungsa.